Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan dialog rohani Kristen dengan saya Pendeta Nathanael Serawai dan di samping saya Bapak Pendeta Dr. Cornelius Rahtomojati. Apa kabar Pak? Salam, kabar luar biasa Bapak Pendeta Nathanael Serawai. Ya, puji Tuhan. Tema kita pada sore hari ini kita akan bicara tentang keselamatan. Nah, Pak Pendeta, mengapa sih manusia itu butuh keselamatan? Silahkan, Pak. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia yang hidup dalam dunia ini butuh yang namanya keselamatan. Mengapa manusia butuh keselamatan? Karena dari awal manusia pertama yang diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa, telah jatuh dalam dosa. Jadi manusia pertama diciptakan oleh Tuhan itu serupa segambar dengan Tuhan. Dan manusia yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan ini, manusia itu hidup mulia. Jadi manusia yang diciptakan oleh Tuhan yang hidup mulia ditempatkan di Taman Eden, mereka berdua itu telanjang waktu itu. Ya. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 25, mereka berdua telanjang. Ya. Tapi mereka yang telanjang manusia ini tidak malu. Karena apa? Manusia masih memakai pakaian kemuliaan. Ya. Lalu kalau kita membaca Kejadian 3, di sanalah kisah awal kejatuhan manusia. Karena diperdaya oleh ular. Ya. Ya, iblis memakai ular karena Alkitab katakan bahwa ular itu merupakan binatang yang ternak yang cerdik. Sehingga iblis memakai ular. Lalu manusia pertama yaitu Hawa diperdaya oleh ular. Ada dialog di sana. Ya. Jadi iblis itu kerjaannya memutarbalikkan fakta. Ya. Setelah dialog, lalu ya Hawa meresponi. Ya. Karena apa? Karena Hawa melihat bahwa buah itu sedap kelihatannya, enak untuk dimakan, lagi pula memberi pengertian. Sehingga karena diperdaya oleh iblis, maka manusia Ya. itu jatuh dalam dosa. Sehingga manusia karena jatuh dalam dosa, maka manusia yang tadinya mulia Ya. kehilangan pakaian kemuliaan. Dan Tuhan sudah menubuatkan. Dia katakan bahwa semua buah yang di taman ini boleh kamu makan. Ya. Kecuali satu yang tengah itu, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan yang Ya. jahat. Namun karena diperdaya oleh ular, maka manusia ini jatuh dalam dosa. Dan akhirnya manusia ini ya mengenapi apa yang Tuhan nubuatkan. Pada saat kamu memakan buah itu, kamu akan mati. Ya. Sehingga manusia ini ya jatuh dalam dosa. Yang tadinya manusia itu telanjang di taman itu, berdua telanjang tapi tidak malu karena memakai pakaian kemuliaan. Namun pada saat manusia jatuh dalam dosa, mereka baru tahu kalau mereka telanjang. Ya. Manusia kehilangan pakaian kemuliaan. Ya. Dan manusia yang telanjang ini dengan usahanya sendiri, karena Betul, malu, betul. dia bersembunyi, malu. Alkitab katakan manusia menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini usaha manusia ya, Iya. untuk menutupi kemaluannya. Betul. Nah, kira-kira menurut Bapak Pendeta Nathanael, kalau pakaian terbuat dari daun pohon ara, itu tahan lama nggak? Tidak. Nggak tahan lama ya? Tahan lama. Bayangkan, Ya. manusia yang telanjang, yang tahu malu ini, membuat pakaian terbuat dari daun pohon ara. Bukan hanya tahan lama, Pak, tapi gatal. Gatal, betul sekali. Iya. Jadi ini usaha Iya. manusia. Betul sekali. Artinya usaha manusia itu sia-sia. Iya. Ya kan? Usaha manusia itu sia-sia. Jadi manusia ingin menutupi kemaluannya, dia berusaha sendiri. Ya. Dengan apa? Membuat cawat, yaitu celana renang, Pak. Ya. Celana dalam. Ya.
Itu ya. Itu yang dipakai pada Ya. saat itu ya. Dipakai oleh manusia, dan saya yakin robeklah sehari, nggak sampai sehari kan begitu ya. Itu usaha manusia. Lalu Alkitab katakan dalam Kejadian 3:21, Ya. Allah menyembelih binatang dan Allah membuat pakaian untuk manusia dari kulit binatang. Ya. Artinya begini. Jadi manusia diciptakan serupa segambar dengan Tuhan itu, yang mulia itu, telah jatuh dalam dosa. Namun manusia ini manusia yang terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Artinya ada roh dalam diri manusia, sehingga ada kesadaran untuk mencari sang khalik. Betul. Ya, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga manusia berupaya, berusaha dengan ya, kekuatannya sendiri bagaimana supaya manusia itu berjumpa dengan sang khalik. Makanya manusia Ya. pertama tadi ya membuat pakaian yang terbuat dari daun pohon ara. Makanya dalam dunia ini banyak ya kepercayaan, banyak agama, tujuannya selamat. Selamat ya. Untuk selamat. Betul sekali. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, ya Allah sendiri yang membuat pakaian untuk manusia, untuk menutupi ketelanjangannya itu. Jadi Betul. sekali lagi, mengapa manusia butuh keselamatan? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Iya. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa ini pasti binasa, Pak. Iya. Makanya di situ kita butuh keselamatan. Butuh keselamatan. Karena manusia makro religius, Iya. ya, ada kesadaran untuk mencari sang khalik. Ya, tujuannya adalah selamat, sehingga dalam dunia ini banyak agama dan kepercayaan. Tujuannya untuk keselamatan. Betul sekali. Itu. Ya. Jadi tragis sekali manusia yang jatuh dalam dosa ini pasti binasa. Ya. Karena Alkitab katakan bahwa upah dosa adalah maut. Itu Pak Nathan. Ya, jadi banyak orang yang masih hidup di dalam hukum Taurat nih, Pak Pendeta. Tadi Pak Pendeta singgung tentang korban, Ya. korban sembelihan dan Ya. dan apa kulitnya untuk membuat Binatang. kulit binatang untuk membuat pakaian. pakaian mereka karena mereka sudah jatuh dalam dosa. Nah, ada pertanyaan ini nih ya yang ada di benak saya nih Pak Pendeta. Kan banyak orang disangkanya kalau kita berkorban binatang, lembu sapi, kambing, domba. Nah di situ seperti kita perjanjian lama bahwa mereka akan diselamatkan oleh korban sembelihan. Nah pada saat ini masih perlu atau tidak sih kita untuk masuk dalam korban sembelihan begitu? Kalau di dalam iman kepercayaan kita, Ya. orang yang percaya kepada Yesus, itu kita nggak perlu. Karena perlu Yesus lagi. itu sudah berkorban Iya. sekali untuk selama-lamanya buat manusia. Jadi tidak perlu korban lagi ya Pak? Tidak perlu, itu perjanjian lama. Tapi boleh Pak korban kalau ada ibadah ucapan syukur, makan-makan bareng, bolehlah Ya, itu nyembelih korban apa beda kambing, itu. ayam gitu. Ucapan syukur, kita kumpul-kumpul Betul. makan gitu Iya. ya. Ada ucapan syukur kepada Iya. Tuhan. Tapi untuk korban penghapus dosa, Tidak lagi. itu nggak lagi. Tidak Karena lagi. Yesus sudah mengorbankan dirinya Iya. sekali untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Bagi manusia. Ya. Semua manusia ya. Iya. Tapi hanya manusia yang mau percaya kepadanya. Ya, baik Yang Pak Pendeta. menerima keselamatan dari Ya. Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya Pak Pendeta, apa sih konsep keselamatan Kristen itu? Ya, supaya yang lain juga live streaming yang pada saat ini sedang menyaksikan supaya tahu apa sih konsep keselamatan Kristen. Silahkan Pak Pendeta. Jadi konsep keselamatan Kristen itu ya bukan manusia yang mencari Tuhan, Ya, tapi Tuhan yang mencari manusia. Sekali lagi, karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa, ya manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah berdosa, tidak mungkin bisa berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang suci. Betul. Tidak mungkin manusia bisa menghampiri kesucian Tuhan. Iya. Dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, perbuatan baik kita, tidak mungkin bisa menutupi pelanggaran kita. Iya. Karena Allah suci, manusia berdosa. Iya. Jadi konsep keselamatan di dalam kekristenan itu adalah Allah yang mencari manusia yang berdosa. Betul sekali. Bukan manusia yang cari Allah. Bukan. Ya. Makanya tadi saya katakan manusia berusaha membuat pakaian dari daun pohon ara. Itu kan usaha manusia sia-sia. Ya. Lalu ya Kejadian 3:21 Ya. Allah menyembelih binatang. Ini usaha Allah nih. Ya. Allah menyembelih binatang dan membuat pakaian untuk manusia. Kalau pakaian terbuat dari kulit binatang, kira-kira tahan lama nggak, Pak? Kalau kulit binatang sih kayaknya agak tahan juga karena kulit ya. Bukan agak lagi, Pak. Tahan memang ya.
pasti tahan Pasti selama. tahan ya. Untuk selamanya bisa. Bisa ya? Kulit kan? Iya, betul sekali. Itu. Ya, jadi tahan lama itu Pak Pendeta. Ya, itu usaha Allah. Artinya gini, nah, keselamatan dalam kekristenan itu bukan usaha manusia, Iya. tapi usaha Allah. Betul. Ya, usaha Allah untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Makanya ya bukan manusia yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari manusia. Tuhan mencari manusia. Karena firman Tuhan katakan, aku datang untuk orang yang Berdosa. Untuk Ya. diselamatkan ya. Jadi kalau nanti ada orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, itu masih ada waktu ya Pak Pendeta. Ada kesempatan. Masih ada waktu dan kesempatan untuk bertobat ya, menerima Ya. Tuhan Yesus secara pribadi, maka dia akan Diselamatkan. diselamatkan. Ampuni dosanya Betul, ya dan diselamatkan. Ada pengakuan dosa juga ya Pak Pendeta ya. Ya, jadi gini, Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Alkitab katakan kalau kita mengaku dosa kita dalam 1 Yohanes 1 ya, Ya. itu Allah itu setia dan adil. Ya. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan Ya. dari segala kejahatan. Yang penting pengakuan kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Ya. sekalipun dosamu merah seperti kain kirmisi, Ya. akan dijadikan putih, Putih. seperti salju. Betul sekali. Nah, merah seperti kain kesumba akan dijadikan putih seperti bulu domba. Bulu domba. Itu Tuhan kita. Luar Jadi biasa. Tuhan itu Amin. nggak pernah Puji Tuhan. memandang manusia sehina apapun, seberdosa apapun ya. Ya. Tatkala kita meresponi ya panggilan Tuhan untuk datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan dari segala dosa kita, maka Tuhan akan memberikan pengampunan bagi kita dengan limpahnya. Iya, puji Tuhan. Luar biasa ya. Berarti Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Ya, ada penebusan dosa di dalamnya ya bagi orang-orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Pendeta, bahwa bagaimana caranya menerima keselamatan? Kan masih banyak orang yang tidak tahu, Pak, saya diselamatkan atau enggak atau tidak, ini masih ragu dengan imannya. Ya perlu tidak untuk menerima keselamatan itu dengan perbuatan baik begitu. Ya. Silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, ya kan? Jadi jangan salah mengerti, bukan berarti orang Kristen tidak perlu berbuat baik. Ya, Artinya sekali begini, lagi Pak Pendeta, ini berarti keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, ya. bukan begitu. karena perbuatan baik kita. Ya, Jadi ada dasarnya ayat Ya. firman Tuhan, yaitu di dalam Efesus 2 ya, ayat 8 dan 9. Firman Tuhan katakan Ya. begini, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. iman. Itu bukan hasil usahamu. Ada usaha manusia nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Iya. Jangan Betul ada sekali. orang yang memegahkan diri. Jadi Betul bukan sekali. karena amal ibadah kita, bukan karena perbuatan Perbuatan baik. baik kita, tapi itu karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan Tuhan berikan anugerah itu cuma-cuma. Iya. Dan Alkitab katakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Sebaik apapun manusia, tidak mungkin bisa menutupi pelanggarannya, Betul sekali. kesalahannya. Iya. Yang tadi saya katakan manusia pertama yang sudah jatuh dalam dosa, dia berusaha menutupi kemaluannya dengan membuat pakaian atau cawat Iya. dari daun pohon ara. Nggak akan bisa. Itu usaha manusia sia-sia. Betul sekali. Karena Allah suci, manusia berdosa. Iya. Tetapi kalau Allah yang maha suci, yang dari surga turun ke dalam dunia mencari manusia yang sudah jatuh dalam dosa, itu sangat mungkin. Sekali lagi Ya. perbuatan baik manusia itu sia-sia. Jadi kita diselamatkan bukan karena melakukan amal ibadah kita, bukan karena Perbuatan baik, tapi kita diselamatkan karena apa? Iman. Iman. Percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Alkitab jelas katakan itu bukan hasil usahamu. Iya. Seperti itu, Pak. Jadi tidak ada usaha. Kalau seandainya kita melakukan usaha perbuatan baik, itu juga percuma ya Pak Pendeta. Sia-sia. Sia-sia. Karena keselamatan itu iman kita di dalam Kristus Yesus itu. Tuhan. Jadi yang menyelamatkan itu adalah Kristus itu, anugerah yang diberikan kepada Amin. orang yang percaya, yang mau percaya kepadanya ya Pak Pendeta ya. Lalu berikutnya Pak Pendeta, pertanyaan saya, ciri-ciri orang yang diselamatkan itu seperti apa sih? Nah, kita harus bisa membedakan ciri-cirinya. Ya, banyak orang kadangan begini Pak Pendeta, ada orang yang di gereja ya, tapi ya sepertinya alim di dalam gereja, tapi dia sudah keluar gereja perbuatannya ya Pak Pendeta tahulah ya, nggak alim lagi ya. Kelihatannya baik di dalam gereja, di luar gereja tidak baik. Nah, ciri-ciri orang yang diselamatkan itu seperti apa sih Pak Pendeta? Silakan. Ya, baik.
Jadi ayat yang saya sampaikan tadi dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, Ya. ya kita diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus. Itu bukan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita. Ya. Kan begitu. Tapi ayat itu belum berhenti. Ya. Di dalam ayat 10, Efesus 2 ayat 10 katakan begini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan Ya. di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Baik. Jadi perbuatan baik kita bukan supaya selamat, karena kita sudah selamat, maka kita bisa berbuat baik. Jadi ciri-ciri orang yang sudah menerima keselamatan, ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, Ya. dia bisa mengeluarkan perbuatan baik. Baik. Jadi perbuatan baik kita itu bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah Mengenal selamat Tuhan. Dan mengenal Tuhan. dan mengenal Tuhan dan sudah selamat. Jadi kalau orang mengaku dirinya ya sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus dan merasa dirinya diselamatkan, tetapi kalau tidak ada ciri-ciri dalam Ya. kehidupan orang itu masih diragukan. Ya. Artinya apa? Artinya orang yang sudah diselamatkan itu akan mengeluarkan perbuatan baik. Yaitu Galatia 5 ayat 22 23 ya. Ya. Buah roh itu ya. Ya. Yaitu kan kasih, damai sejahtera, sukacita, Ya. ya, kesabaran, kemah lembutan sampai penguasaan diri. Betul. Itu ciri orang yang sudah diselamatkan, yaitu mengeluarkan buah. Ya kan? Ya, betul Yang sekali. tadi saya katakan di dalam Efesus 2 ayat 10. Ya. Kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Baik. Dan perbuatan baik itu akan keluar karena Roh Kudus yang dalam diri kita itu yang mengerjakan perbuatan baik yang ada dalam diri kita, tapi Ya. itu bukan kekuatan kita. Ya. Bukan karena usaha kita, kekuatan kita, enggak. Karena Roh Kudus yang ada dalam diri kita tatkala kita membuka hati untuk Tuhan, Alkitab katakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, maka roh yang ada dalam diri kita itu memampukan kita untuk mengeluarkan buah. Ya. Jadi ini buah roh, Pak. Bukan buah-buah roh. Ya. Kadang orang kan menyebut buah-buah roh. Ya. Kalau buah-buah roh itu buahnya banyak. Kalau Kalau ini satu buah buah. roh itu satu. Cuma satu. Yaitu Roh Kudus yang mengerjakan. Iya. Yaitu satu buah, rasanya ada 9, Pak. Iya. Itu kan? Betul Itu sekali. buah roh ya. Dan itu menunjukkan ciri bahwa dia sudah diselamatkan. Dan Iya. firman Tuhan ngomong begini, Pak. Di dalam Roma ya. Roma 10 ya kalau nggak salah ya. Ayat 9 dan 10. Iya. Ya kan? Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kamu akan diselamatkan. Betul sekali. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Ya. Hati percaya dibenarkan, mulut mengaku. Mulut mengaku, kedengeran nggak, Pak? Kedengeran. Kedengeran ya? Iya. Kedengeran kan? Contohnya nih, Pak Nathaniel ya mengungkapkan rasa cintanya kepada pacarnya waktu itu, yang sekarang jadi istri kan? Iya. Mengungkapkan kata I love you. Iya. Kedengeran nih. Kedengaran. Yang dengeran pasti senang. Iya. Mulut mengaku. Iya. Hati percaya kedengeran nggak? Kalau hati percaya nggak kedengeran karena Tapi kelihatan. Tapi kelihatan dalam perbuatan. Ya itu, Iya. dari sikap. Iya, betul sekali. Sama, kalau kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, kita mengaku bahwa Yesus itu Tuhan dengan mulut kita, itu harusnya kelihatan dari perbuatan kita. Betul sekali. Dan itu Ya. mengeluarkan ciri-ciri tadi, yaitu Galatia 5 ayat 23, 22, 23. Mengeluarkan buah. Ya. Nah, sekarang gini Pak Perbuatan Pendeta. itu. Ya, jadi ada orang yang bilang, wah Tuhan ya luar biasa begitu. Tapi di luar sana perbuatannya nggak ada Pak Pendeta. Gimana nih yang orang-orang yang seperti itu? Maksudnya ini orang-orang yang sudah mengaku Kristen. Iya, sudah mengaku Kristen, tetapi dia dalam perbuatannya itu kurang. Ya, kalau di dalam gereja memang dia luar biasa ya, teriak Tuhan, tapi di luar sana perbuatannya sebagai orang percaya itu belum terlihat. Nggak kelihatan Buah-buahnya ya, nggak malah jadi ada. batu Ya, sandungan. betul sekali. Nah, bagaimana Seperti itu. Pak Pendeta menanggapi hal-hal yang seperti ini? Ya, memang Tuhan mengendaki buah ya, buah Ya. pertobatan di dalam diri kita orang percaya. Jadi Alkitab katakan siapa yang di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, Ya, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sudah datang. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Artinya, tatkala kita membuka hati untuk Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menjadi ciptaan baru. ya, Kita menerima keselamatan dalam Tuhan. Kita menjadi manusia baru. Tetapi manusia baru yang terus diperbarui. hmm, Minimal Betul sekali. kita mengeluarkan
ciri itu satu. Iya, Ya kan? Betul. Kan ada 9 cirinya kan? betul. Satu buah 9 rasa itu ya. Iya. Minimal itu mengeluarkan satu dulu. Ya mungkin belum semua. Yang terakhir lah penguasaan diri tuh harus Itu. ada. Nah, tadi kan dikatakan ini kan orang sudah pelayanan ngaku dirinya Kristen tapi Iya. kelakuannya, perbuatannya Buahnya tidak bisa dilihat. tidak bisa dilihat. Perlu diragukan. Perlu Apakah diragukan. dia sudah diselamatkan atau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat benar-benar Iya. secara pribadi, Iya, atau dia hanya mempercayai tapi tidak menghidupi Tuhan dalam dirinya. betul. Kalau kita ngomong percaya, setan pun percaya, Pak. Iya. Alkitab ngomong ya, Iya, bahkan betul. gemetar. Iya. Kadang kita percaya tapi nggak pernah merasakan gemetar itu. percaya sekedar percaya di mulut Sekedar saja. percaya, Tapi tapi hatinya belum kayaknya yang tadi dikatakan kan. bisa seperti itu, Pak. Sehingga ya banyak orang mengaku dirinya Kristen tapi Kristen tanpa pertobatan, Kristen KTP. Seperti itu, Pak. Iya. Nah, jadi tidak mengeluarkan yang ciri tadi. Iya, Orang percaya yang sudah diselamatkan, Betul. harusnya kan ada cirinya. betul Kan sekali. gitu. Dan Tuhan mengendaki juga buah. Iya. Buah apa? Pertobatan. Justru buah pertobatan itu paling penting ya, Pak Iya. Pendeta ya. Karena Tuhan akan melihat dari perbuatan kita. Karena firman Tuhan katakan kan banyak orang yang berteriak Tuhan Tuhan tapi ya nanti Ya. akhirnya tertolak. Tertolak. Nah, itu. Makanya kemungkinan Tuhan masih melihat atau lebih condong melihat perbuatan atau buah-buahnya sebagai orang percaya. Iya. Begitu. Jadi buah pertobatan itu akan terlihat tatkala orang itu benar-benar membuka hati untuk Tuhan, terima Ya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Intinya nih Pak Pendeta, berarti kalau orang-orang yang ya sekedar Kristen sudah percaya tidak ada buah, berarti dia bisa termasuk orang, bukan kita menghakimi, tetapi ini sudah termasuk orang-orang yang seperti apa nih, golongan seperti apa Pak Pendeta? Belum lahir baru, belum bertobat. Kemungkinan bisa seperti itu. Iya, Dia belum lahir Lahir baru baru, di sesungguhnya. dalam Mungkin Tuhan, dia ya. Kristen karena keluarga Kristen. iya, Dari sejak lahir dia sudah Kristen, ya otomatis KTP Kristen. iya, Tapi Kristennya Kristen tanpa pertobatan. iya, tanpa berdoa. Artinya ya belum sepenuhnya untuk Tuhan hidupnya. Betul sekali. Belum membuka Iya, hati untuk Tuhan. Iya. Tapi KTP Kristen bisa saja kan? iya, Itu sehingga nggak mengeluarkan buah. iya. Gitu, seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah diselamatkan, Tuhan menginginkan bahwa kita dalam perbuatan itu menghasilkan buah ya Pak Pendeta ya. Ya. Dan buah itu bisa dinikmati oleh semua orang ya. Dinikmati oleh semua orang yang ada di Iya. sekeliling kita. Iya, betul sekali. Karena kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan, kita bisa berbuat baik. Iya, betul. Nah, Pak Pendeta ada pertanyaan yang berikutnya. Apakah keselamatan itu bisa hilang? Karena ada penganut hyper grace ya yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Jadi keselamatan itu tidak bisa hilang walaupun orang itu berbuat dosa ya, dosa apapun yang dia lakukan dia tetap selamat karena kita sudah dikasih anugerah. Jadi sekali selamat tetap selamat. Ini penganut hyper grace. Nah, Anugerah pertanyaannya limpah ya. iya. Jadi pertanyaannya apakah keselamatan itu bisa hilang? Ya, silakan. Ya, Pak memang Pendeta. banyak sekali pandangan ya, Ya. tentang keselamatan ini ya di dalam kita mempelajari ya, tentang hal keselamatan ini, banyak pandangan yang mengatakan keselamatan itu bisa hilang, ada yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Ya. Sekali selamat tetap selamat. Selamat. Karena Yesus menebus dosa masa lampau, masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya. Ya, memang itu benar, tapi jangan disalahartikan. Dan kita ya bukan menganut pandangan apapun. Ya. Kita kembali kepada Alkitab. Back to the Bible. Back to the Bible. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan setelah kita diselamatkan, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Gentar. Itu dalam Filipi 2 ya. Ya. Nanti kalau kita membaca Filipi 2 seperti ayat itu. 12. Jadi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Ya. Jadi ada yang perlu kita lakukan, ada yang perlu kita kerjakan. Dan di dalam Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Jadi kalau kita beriman, ya kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Betul Perbuatan sekali. baik itu. Betul Bukti sekali. kita sudah menerima keselamatan. Yang Ya. saya katakan tadi, kita bisa melakukan perbuatan baik. Ya. Efesus 2 ayat 10. Ya. Jadi kita harus bisa berbuat baik karena kita mau ya kita hidup di dalam Tuhan, yaitu melakukan perbuatan baik.
Ya. Artinya hidup kita berbuah. Dan Alkitab katakan bahwa tanaman yang tidak berbuah itu akan ditebang Ya. dan dibuang ke dalam api. Betul sekali. Ya. Seperti itu memang jadi perdebatan ya. Apakah keselamatan bisa hilang? Apakah keselamatan tidak bisa hilang karena sekali selamat tetap selamat? Kan Ya. seperti itu ya. Tapi gini, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, nah kita harus kembali kepada Alkitab, gitu ya. Iya, betul Kembali sekali. kepada Alkitab. Memang Tuhan itu Tuhan yang berotoritas. Dia mau menyelamatkan semua orang dan Tuhan sudah memberikan anugerah. Tapi kalau anugerah itu kita sia-siakan, Ya. kan begitu ya. Kita anggap remeh, kita anggap rendah. Ya. Lalu kita meninggalkan anugerah itu, ya bisa saja kita Hilang. kehilangan keselamatan. Kan begitu Ya. ya. Karena sudah menerima kasih karunia, lalu kita ya tinggalkan begitu saja. Ya. Artinya kita murtad istilahnya Ya, ya, kalau ya. di dalam Ibrani Betul, katakan, maka kita sudah tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, selama Tuhan masih memberikan kita kesempatan, nafas hidup kita dalam dunia ini, Tuhan masih menunggu kita. Tuhan masih sabar. Ya. Jadi, Seperti itu, Pak. ya, terima kasih Pak Pendeta. Jadi, Pak Pendeta, keselamatan itu kan kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ya, banyak orang Kristen yang tadinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya dengan masalah-masalah yang ada dia meninggalkan Tuhan, ya, meninggalkan Tuhan. Nah, ketika meninggalkan Tuhan, ya, dia tadinya percaya dengan Tuhan Yesus, dia tinggalkan, mulai tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tadinya orang percaya. Nah, ini kemungkinan yang disebut dengan hilang kali keselamatannya, karena dia mungkin sampai mati dia nggak mau balik lagi ke Tuhan Yesus. Hilang Kalau keselamatan. sampai mati tidak mau balik, ya Binasa. otomatis binasa. Binasa. Karena keselamatan itu kan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam nama Ya. Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Ya. bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang olehnya memperoleh keselamatan. Iya. Hanya ada di dalam nama Yesus Yesus Kristus. Kristus, betul sekali. Jalannya hanya melalui Yesus. Ya. Lalu Yohanes 14 ayat 6 katakan Yesus sendiri ya, Ya. bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya. Jadi hanya melalui Yesus. Iya. Kalau kita mau menerima keselamatan. Betul. Agama pun tidak menyelamatkan ya. Agama tidak menyelamatkan. Hanya Yesus yang menyelamatkan. Yesus yang menyelamatkan. Iya. Boleh kita agama kita apa saja. Iya. Tapi tatkala kita tidak mau membuka hati untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nggak menerima keselamatan. Karena keselamatan hanya di dalam nama Yesus. Boleh agama kita apapun ya, status kita mungkin agama bukan Kristen. Iya. Tetapi dalam hati kita sudah membuka hati untuk Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Iya. Kita akan mengalami perubahan hidup dan kita akan menerima keselamatan itu. Karena Anugerah. keselamatan hanya ada di dalam Kristus Tuhan Yesus. Tuhan. Ya. Nah, ada juga yang begini kasusnya Pak Pendeta. Jadi, kalau tadi saya umpamakan sebagai orang Kristen lari ya dari Kristus. Nah, sekarang ada orang yang justru bukan agama Kristen ya. Tiba-tiba saya nggak sebutkan agamanya, tapi tiba-tiba dia mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah dia sudah diberikan anugerah keselamatan? Kalau orang percaya, orang nggak agamanya Kristen, tiba-tiba dia percaya kepada Iya, Yesus, percaya. dia menerima anugerah keselamatan Iya. itu. Jadi dia menerima anugerah keselamatan. Menerima anugerah, karena Iya. keselamatan ini kan diberikan kepada semua orang. Ya, Kan betul firman Tuhan sekali. katakan dalam Yohanes 3:16, Ya. karena begitu besar kasih Allah akan Betul dunia Iya. ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang Ya. percaya kepadanya Tidak tidak binasa. binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Iya. Keselamatan diberikan bagi dunia, semua manusia yang ada dalam dunia. Tetapi hanya yang percaya yang diselamatkan. Iya. Jadi siapapun saat ini yang membuka hati untuk Tuhan, Betul sekali. pasti menerima anugerah keselamatan. Iya. Amin. Seperti Puji itu, Tuhan. Puji Tuhan. Nah, begini Pak Pendeta, saya tadi menyinggung tentang apakah keselamatan itu bisa hilang ya. Kita kembali ke situ tadi. Jawabnya tadi sudah jelas Pak Pendeta jawab ya. Nah, ini banyak sekali orang-orang Kristen justru yang mempermainkan tentang keselamatan Pak Pendeta. Ya, arti mempermainkan keselamatan ya, dia merasa pede begitu ya. Kalau saya nanti mati, saya dipanggil Tuhan, ya saya masuk surga. Padahal ke gereja tidak pernah berdoa, tidak pernah memberi juga untuk pelayanan, tidak pernah. Nah, ini ada perasaan yang GR bahwa nanti saya akan masuk surga ya. Tapi perbuatannya kosong. Nah, Pak Pendeta menanggapi hal seperti ini bagaimana? Ya, kadang banyak orang seperti itu ya. Bahkan memandang
keselamatan itu hal yang sepele, hal yang murahan. Ya. Jadi cukup percaya Yesus Tuhan, selamatkan. Tapi mengesampingkan bahwa setelah kita percaya ada sesuatu yang kita kerjakan di sana. Kembali ke firman Tuhan itu Kembali tadi ke firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita nggak menunjukkan buah pertobatan, ya perbuatan baik, menjadikan ciri kita sebagai orang percaya, ya. jangan terlalu pede. Karena Nah, ini yang jadi masalah, terlalu pede ini gimana ini? itu hak semua orang. Dia mau pede, mau bagaimanapun hak semua orang. Tapi yang jelas Tuhan itu melihat kita. Jangan sampai nyesel nantinya nih Pak. Jangan sampai nyesal. Masih ada waktu ya. Jadi sekali lagi, ya setelah kita terima Yesus, harusnya kita hidup dalam Yesus. Iya. Ya, ciri hidup yang dalam Kristus, dia akan melakukan perbuatan baik. Yang saya Amin. katakan tadi, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus, menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan perbuatan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Iya. Jadi untuk melakukan perbuatan baik. Kalau kita pede, tapi nggak ada perbuatan baik yang kita lakukan, ya jangan terlalu pede lah. Jadi Betul sekali. kita berbuat baik bukan supaya selamat. Karena kita sudah selamat, Iya. maka harusnya kita bisa berbuat baik. Betul Bukan sekali. berbuat baik supaya selamat. Iya. Beda ya. Beda. Kalau ada orang beda. di luar sana kan berbuat baik supaya selamat. Iya. Jadi perbuatan baik ya yang menyelamatkan, amal ibadah yang menyelamatkan. Iya. Kalau kita enggak, karena kita sudah diselamatkan, membuka hati untuk Tuhan, maka kita bisa berbuat baik. Amin. Itu Tuhan. ya ciri orang percaya. Iya. Jadi perbuatan baik itu bukan supaya selamat karena kita sudah selamat. Iya. Jadi kalau orang Kristen mengaku dirinya Kristen, percaya Yesus, tidak mengeluarkan perbuatan baik, perlu diragukan iman itu percayanya seperti itu. Iya, baik. Nah, Pak Pendeta, kita ini program tentang tema keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mulai saat ini kita jangan lagi membuang waktu ya Pak Pendeta ya. Amin. Karena keselamatan ini adalah hal yang utama bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini hanya sementara, ya Amin. sementara. Jadi tujuan kita itu adalah kekekalan nanti. Maka dari itu kita mengucap syukur sebagai orang percaya bahwa Yesus itu, Tuhan itu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa saja yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diberikan anugerah keselamatan. Amin. Dan ketika kita mendapatkan keselamatan percaya Tuhan Yesus, maka di situ juga ada buah-buah kebaikan yang harus kita lakukan. Ya, Pak Pendeta ya? Ya, seperti Iya. itu, Pak. Ya, baik Pak Pendeta, mungkin program ini sampai sini, nanti kita akan bertemu di program lainnya dan tema yang berbeda. Begitu ya Pak Pendeta ya? Ya, Benar, kira-kira Tuhan Yesus menjamah setiap yang menyaksikan live streaming ini ya Pak Pendeta ya. Kita semua diubahkan. Ya Pak Pendeta, silahkan pimpin dalam doa. Kita berdoa. Baik Bapak Ibu, saudaraku semua dimanapun saat ini Anda berada, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pembicaraan kami tentang kebenaran firman-Mu di sore hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami bicarakan ini Tuhan, menyadarkan kami, mengingatkan kami, bahwa setiap kami semua manusia yang ada dalam dunia ini perlu keselamatan dari Tuhan. Dan Engkau Tuhan Amin. sudah menawarkan keselamatan bagi setiap kami semua ya Tuhan. Untuk itu bagi setiap kami yang sudah percaya kepadamu, biarlah kami mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dan bagi setiap orang yang belum menerimamu Tuhan, yang saat ini menyaksikan program ini, mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang membuka hati untuk Engkau, biarlah Tuhan Engkau melawat, Engkau menjamah, dan Engkau masuk dalam kehidupannya dan menyelamatkan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah kami makin hari makin menyadari dan memahami. Dan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, biar hidup kami terus berbuah di dalam Tuhan. Amin. Dan nama-Mu terus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta, Dr. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Nathanael Serawai. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku
Tuhan, tujuan hidupku hanya